Disutradarai oleh Nitifat Cholva-Niksiri, film bergenre horor komedi ini mengisahkan tentang driver ojek online yang bertugas mengantar makanan di bawah naungan perusahaan Happy Rider. Cerita gaib yang berbau mistis selalu menghantui para driver ojol yang sengaja narik di malam hari. Tak terkecuali di kawasan perkotaan tempat driver ojol bernama Nat bekerja. Ia bersama dua rekannya, Yot dan Paman Gai, membentuk sebuah komunitas ojol untuk mengumpulkan aktivitas gaib di malam hari. Mereka memberi rating tengkorak pada orderan yang mengarah ke tempat angker dan banyak gangguan di sana. Kisah perjalanan mereka semakin runyam ketika Nat jatuh cinta. Tak disangka percintaan itu berlanjut hingga ke dunia alam baka. Ia rela kehilangan nyawa hanya untuk menyelamatkan kekasih yang berada di dunia berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu Nat bersama Yot dan Paman Gai sudah berdiri di depan bangunan angker yang menjadi lokasi customer pemesanan makanan. Sebelum masuk ke dalam rumah terbengkalai itu, Nat meminta dua rekannya untuk memantapkan hati karena pertunjukan akan segera dimulai. Paman Gai masih ragu untuk masuk ke dalam mengingat rumah terbengkalai itu pasti dihuni oleh hantu dan roh jahat. Yot heran dengan sikap Paman Gai yang penakut karena pria itu dikenal sebagai ahli jimat yang terkenal. Paman Gai mencoba meluruskan jika dirinya hanya penjual jimat rezeki dan jimat perlindungan. Ia sendiri tidak pernah berurusan dengan hantu secara langsung. Hanya Nat yang berani menghadapi hantu karena pemuda itu sudah indigo sejak kecil dulu. Nat meminta dua temannya itu untuk bergegas mengantar makanan pelanggan agar mereka bisa segera pergi dari rumah angker itu. Yot menjelaskan aturannya di mana mereka harus mengetuk pintu 3 kali, masuk ke dalam, letakkan makanan pesanan di atas meja dan menyalakan dupa untuk mengundang arwah makan. Besok pagi mereka harus kembali ke tempat itu untuk mengambil piring sisa semalam. Paman Gai masih bertanya pada Yot apa yang pernah terjadi di rumah itu hingga jadi angker seperti sekarang ini. Yot bercerita penghuni rumah itu adalah sepasang suami istri yang ditemukan meninggal dunia setelah suaminya menembak mati istri sendiri. Pria itu memilih untuk mengakhiri hidup tepat di samping jasad istrinya. Setiap hari Sabtu malam, para driver mendapat pesanan di lokasi itu untuk memesan makanan yang sama di jam yang sama pula. Entah driver mana yang kedapatan sial dan masuk order di aplikasi mereka itu. Yot mengetuk pintu 3 kali namun tak ada apapun yang terjadi. Paman Gai sudah terlalu takut untuk melanjutkan dan memohon agar mereka pulang saja. Karena pintu terbuka sendiri, mereka harus masuk ke dalam untuk meletakkan makanan. Begitu mereka berdua masuk agak dalam, pintu depan langsung tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Mau tak mau, mereka harus segera menyelesaikan misi pengantaran makanan daripada tidak mendapat apapun selain rasa takut. Suara aneh disertai kelibat bayangan membuat mereka bertiga lari bersembunyi. Sesosok arwah pria muncul di kursi makan duduk di depan istri tercinta. Tak disangka, pria itu menuduh istrinya berselingkuh dan menyembunyikan pria lain di dalam rumah. Wanita itu tak suka dituduh sembarangan dan berkata jika ia tidak pernah berselingkuh. Perdebatan mereka tidak menemui titik damai dan menjadi semakin sengit. Pria itu masih bersikeras menuduh istrinya selingkuh dan memaksa wanita itu untuk mengaku. Merasa dituduh tanpa bukti, si istri ikut marah dan menggebrak meja. Di waktu yang sama, Nat, Paman Gai, dan Yot masih memperhatikan adegan menegangkan itu sambil bersembunyi di balik tembok. Wanita itu menggebrak meja dan mengusir suaminya sendiri dari rumah. Tak terima dengan sikap tegas sang istri, pria itu langsung mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan. Nat dan dua temannya lari karena takut terkena tembakan itu juga. Tak disangka wanita itu jatuh tersungkur tepat di depan mata. Mereka lari ke kamar sebelah dan berusaha meminimalkan suara agar arwah pria itu tidak menembak ke arah mereka. Tembakan yang menembus tubuh wanita itu terjadi berulang kali dan bertubi-tubi. Yot meminta Paman Gai untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Paman Gai mengaku tak bisa menggunakan ilmunya terkhusus di hari Sabtu. Wanita itu merangkak perlahan menjauhi suaminya sendiri. Pria yang terbakar api cemburu itu masih gelap mata dan terus mencari keberadaan istrinya sendiri. Nat, Paman Gai, dan Yot keluar dari kamar menyadari arwah pria bengis itu tak bisa melihat wujud mereka bertiga.
Saat pria itu mulai terkapar atas perbuatan kejinya sendiri, ia meringkuk penuh derai air mata. Tepat di depan 3 driver ojol, arwah suami yang terbakar api cemburu mengarahkan mulut pistol ke wajahnya sendiri. Saking takutnya dengan adegan yang tak kunjung usai itu, Yot kelepasan buang gas karena sudah tak tahan lagi. Tak hanya Nat dan Paman Gay yang kesal melihat sikap Yot itu, bahkan arwah pria bengis yang membawa pistol pun ikut terheran-heran. Ia bisa mendengar suara kentut yang basah disertai getaran tubuh Yot yang tak bisa diam. Setiap kali mereka bertiga melangkahkan kaki bersamaan, tangan pria yang memegang pistol turut mengikuti langkah manusia tak tahu diri. Sementara itu, Yot masih berusaha menahan rasa beraknya dengan sekuat tenaga. Begitu pula Paman Gay dan Nat yang mati-matian menahan bau apak bercampur kotoran manusia. Mereka lari kalang kabut hingga tiba-tiba istri pria itu ditemukan sudah tak bernyawa dengan mata yang terbelalak lebar. Nat membaca doa sembari berjalan melewati mayat si wanita. Yot menyerahkan makanan tepat di depan mayat wanita itu sambil baca doa dan berlalu pergi. Paman Gay merintih kesakitan saat menuju ke pintu depan. Ternyata lengannya robek karena tergores peluru dari pistol arwah pria bengis. Sosok arwah berpistol itu datang ke arah pintu setelah dibicarakan oleh 3 manusia ojol. Naas, pintu depan masih terkunci rapat dan tak bisa terbuka. Terpaksa mereka mendobrak pintu itu dan 3 sekawan itu bergegas kembali ke markas Happy Rider sebelum ditembak oleh arwah gentayangan. Dan film pun dimulai. Nat menjelaskan perannya sebagai driver ojol khusus pengantaran makanan. Ia membuat fanspage untuk memperingatkan driver lain terkait tempat angker yang harus dihindari khususnya di malam hari. Mereka menggunakan simbol tengkorak untuk menandai tingkat kengerian tempat angker itu. Semakin banyak tengkoraknya, maka tempat itu harus semakin dihindari sejauh mungkin. Sementara itu Paman Gay memiliki profesi ganda. Selain jadi driver ojol khusus makanan, Paman Gay bekerja sebagai ahli perjimatan dan sering membuat tato tradisional untuk perlindungan. Pagi itu, Paman Gay melukis tato yantra di tubuh seorang pelanggan. Tato yantra adalah tato sakral tradisional yang berasal dari budaya Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Tato ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual, pelindung, dan keberuntungan bagi pemakainya. Di waktu yang sama, Yot melakukan siaran live karena ia terobsesi untuk menjadi selebgram driver ojol. Tak tanggung-tanggung, penonton siaran live pagi itu menyentuh angka 7.000 orang. Ia memperkenalkan Nat dan Paman Gay kepada para penonton live streamingnya itu. Yot meledek Paman Gay sebagai ahli jimat yang paling penakut saat bertemu setan. Bahkan saat Paman Gay masih kecil dulu, ada biksu yang meramal masa depan Paman Gay. Kata sang biksu, Paman Gay akan mati karena hantu. Sejak saat itulah, Paman Gay rajin mempelajari berbagai macam jimat perlindungan dan keselamatan. Yot bercanda mengatakan keyakinannya bahwa Paman Gay akan mati dibunuh hantu. Paman Gay sampai tak fokus mentato orang dan meminta Yot untuk segera menyingkir. Tak berselang lama, ada orderan masuk ke dalam aplikasi mereka. Semua orang di markas ojol langsung menekan tombol terima agar orderan itu masuk ke akunnya. Dari semua orang yang menekan tombol, keberuntungan jatuh ke tangan Yot. Ia sampai menunjuk orderan itu dan membanggakan kecepatan tangan para driver lainnya. Malam harinya Yot kembali mendapat orderan untuk mengantar makanan ke gedung terbengkalai Rumah Sakit Kitawi. Untuk mengurangi rasa sepi dan takutnya, Yot melakukan siaran live sambil mengeksplorasi gedung angker itu. Ia sengaja nge-live agar tidak takut sambil meningkatkan pamor di akun TikToknya. Setelah Yot menunjukkan makanan yang dipesan malam itu, ia berjalan menuju ke lokasi pengantaran yang berada di ujung lorong. Tak berselang lama, penonton live berkomentar melihat hantu di belakang Yot. Yot mulai ketakutan dan menoleh ke belakang. Untungnya, sosok hantu itu sudah menghilang dari atas plafon. Yot langsung jatuh pingsan dan tubuhnya diseret oleh sosok hantu mengerikan itu. Di waktu yang sama, Nat mendapat pesanan baru menuju ke toko Paipon Care. Ia menerima pesanan itu dan bergegas pergi. Toko itu berada di dalam mall, tepatnya di area servis HP. Saat melintas, seorang sales wanita memaksa Nat untuk berdonasi. Ia menyumbang sedikit uang sambil bertanya di mana tempat servis HP Pai.
ร้านนี้นี่คุณพี่เดินตรงไปตรงนี้ถึงเลยเนี่ย Sesampainya di toko itu, Pai masih sibuk memperbaiki ponsel pelanggannya. Nat memanggil gadis itu hingga terpana di pandangan pertama. Nat sempat bertanya di mana membeli earphone yang digunakan Pai karena terlihat bagus. Pai menjelaskan bahwa earphone itu harus dipesan di toko online. Setelah menyerahkan pesanan makanan Pai, Nat tak langsung pergi. Ia hendak berkenalan namun tidak menemukan cara untuk mendapatkan nomor ponsel gadis itu. Ia hanya mondar-mandir dan berkata jika ponselnya error, tidak keluar suara. Saat Pai memeriksa ponsel Nat, dering telepon masuk terdengar kencang beserta getarannya. Pai langsung mengembalikan ponsel itu yang ternyata Nat mendapat telepon dari Paman Gai. Pria itu berkata jika Yot terkena masalah di rumah sakit Kitawi yang menyeramkan. Nat terpaksa pergi sambil curi-curi pandang. Sesampainya di depan rumah sakit terbengkalai itu, Paman Gai sengaja menunggu di depan karena tidak berani masuk sendiri. Apalagi bangunan itu mendapat level tengkorak tertinggi yaitu level 10. Ia sempat menonton siaran live Yot tadi malam sebelum akhirnya tidak bisa dihubungi lagi. Nat sempat menuduh Yot melakukan settingan agar siaran live-nya jadi viral. Untuk membuktikan hal itu, mereka berdua masuk ke kawasan gedung terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan. Sesampainya di lobi lantai 2, mereka keluar dari lift meninggalkan sosok hantu yang menghuni tempat itu. Mereka kembali berjalan untuk mencari keberadaan Yot. Sekelebat bayangan hantu terlihat lari ke lantai atas hingga membuat Nat dan Paman Gai ketakutan. Paman Gai sampai berlindung di belakang tubuh Nat yang lebih kecil dari tubuhnya. Saat hendak memasuki ruangan di ujung lorong, pintu ruangan itu menutup dengan sendirinya. Tak disangka, sosok hantu tampak duduk di atas lemari seakan melarang mereka untuk masuk. Nat dan Paman Gai melanjutkan perjalanan hingga menemukan ponsel Yot yang tergeletak di lantai rumah sakit. Paman Gai lari mengambil ponsel itu seiring laju kursi roda yang menghampiri mereka. Sosok hantu tampak menduduki kursi roda itu dan melaju semakin dekat dengan dua driver Happy Food itu. Paman Gai dan Nat langsung melongok ke belakang. Hantu kursi roda sudah menatap ke arah mereka berdua dengan sorot mata yang tak nampak. Paman Gai mengajak Nat untuk segera lari dan kabur dari rumah sakit angker itu. Nat diam berdiri sambil berbisik jika mereka lari, hantu itu akan langsung mengejar. Nat bersikeras hendak mengusir hantu kursi roda itu agar tidak mengikuti sampai markas. Ia berjalan menghampiri kursi roda secara perlahan. Hantu itu tampak tertidur di kursi roda tanpa gerakan yang mengejutkan. Hingga tiba-tiba Nat membalas auman setan itu dengan auman manja. Paman Gai heran mengapa Nat tidak mau mengalah dan terus meneriaki hantu kursi roda itu. Akhirnya ia menyeret tangan Nat dan lari menuju ke ruangan lain. Setelah berjalan melewati beberapa pintu, mereka sampai di loker tempat penyimpanan mayat. Terdengar suara dentuman dari dalam loker yang langsung ditarik ranjang mayat di dalamnya. Tak disangka Yot tertidur di ranjang besi itu dengan senyuman lebar di bibirnya. Paman Gai dan Nat memapah Yot agar bisa dibawa pergi. Lampu rumah sakit tiba-tiba mati dan menyala dalam hitungan detik. Sosok perawat muncul di hadapan mereka bertiga di mana lampu kembali berkedip. Hantu perawat itu menghalangi mereka untuk pergi dari kamar mayat. Yot masih pingsan dengan senyuman meski tubuhnya terpontang-panting tanpa arah. Nat memaksa Paman Gai untuk mengeluarkan segala jimat yang ia punya. Paman Gai menunjukkan gambar jimat dari ponsel yang membuat hantu perawat itu menghilang seketika. Mereka membawa Yot untuk pergi namun hantu perawat datang lagi. Kini Paman Gai melempar gambar jimat hantu ganas dari ponsel itu. Tak disangka ponsel yang dilempar itu adalah milik Nat. Setelah hantu perawat itu pergi, Yot tersadar dari pingsannya. Mereka langsung lari sementara Nat mengambil ponselnya yang rusak dan tidak mau menyala. Meski awalnya sedih, Nat berubah senang karena ponsel yang rusak itu bisa membawanya menemui gadis pujaan. Mereka lari menuju motor dan bergegas pulang ke markas. Semua hantu penunggu rumah sakit memperhatikan dari atas gedung seakan mengantar kepergian tiga ojol itu. Hari berikutnya Nat benar-benar datang ke toko servis HP milik Pai. Ia menyerahkan ponselnya untuk diperbaiki. Melihat kerusakan yang cukup parah, Pai tidak bisa menyelesaikan dengan cepat. Ia butuh beberapa hari untuk memastikan ponsel Nat bisa menyala lagi. Karena Nat tak punya ponsel lain, Pai meminjamkan ponsel lamanya agar bisa menghubungi Nat setelah servis jadi. Selain itu, Nat juga bisa menggunakan ponsel lama milik Pai untuk menjalankan pekerjaan sebagai driver ojol.
Setelah memindahkan kartu SIM ke ponsel Pai, Nat menuliskan nomor teleponnya. Pai juga memberikan kartu namanya jika Nat membutuhkan sandi atau password di ponsel lamanya itu. Nat bergegas kembali ke markas Happy Food untuk menginstal aplikasi ojol. Ia membuka beberapa aplikasi sosial media yang ada di ponsel gadis itu. Tak disangka aplikasi sosmed Pai masih terhubung dan bisa login. Nat girang bukan kepayang apalagi melihat foto imut sang gadis pujaan. Paman Gay dan Yot sampai berkata jika tingkah Nat seperti anjing di bulan September, yaitu anjing yang sedang birahi. Pai yang sibuk memperbaiki ponsel Nat pun merasakan getaran cinta yang membuat gadis itu senyum-senyum sendiri. Malam berikutnya Nat sengaja datang ke toko servis Pai dengan membawakan minuman enak. Ia sengaja datang meski ponselnya belum jadi. Malam berikutnya Nat datang lagi mengunjungi Pai dengan membawa makanan enak. Hubungan mereka terasa semakin dekat dan getaran cinta kian mengembang. Saat mereka berbincang santai, Pai masuk ke area counter sambil menahan batuk yang mengganggu. Anehnya, batuk Pai semakin parah hingga memuntahkan darah. Melihat hal itu, ibu Pai langsung membawa putrinya pulang ke rumah. Nat belum sempat menolong gadis itu saat ibu Pai datang. Ibu menitipkan toko Pai pada sales yang meminta donasi di mall. Nat berusaha mengikuti Pai dan ibunya, namun gadis sales itu melarangnya. Sesampainya di rumah, ibu menyuapi makanan untuk Pai yang tampak lemah lesu. Ibu terlihat khawatir, apalagi saat Pai kesulitan bernafas dan terlihat sesak nafas. Pagi berikutnya, gadis sales menutup toko Pai dengan kain merah. Nat datang ke counter itu lagi dan menanyakan kondisi Pai. Sales itu berkata jika Pai masih sakit keras. Ia memberikan ponsel Nat yang sudah selesai diperbaiki oleh Pai. Nat berkata jika ia sempat meminjam ponsel milik Pai dan tidak mengembalikan ponsel itu. Sales berkata agar Nat mengembalikan ponsel itu setelah Pai membaik nanti. Hampir setiap hari Nat selalu memantau toko servis HP Pai namun belum juga buka. Di suatu hari saat Nat memeriksa toko itu, ibu Pai sudah ada di sana dan sibuk membereskan barang-barang. Nat coba bertanya apa yang terjadi karena ia harus membayar biaya servis dan mengembalikan ponsel Pai. Ibu Pai menegaskan jika toko Pai tidak akan pernah buka kembali karena putrinya telah tiada. Nat terkejut bukan kepalang. Ia meminta izin untuk menyedekahkan uang servis HP-nya atas nama Pai. Ibu justru membentak Nat dengan suara yang aneh agar pria itu segera pergi. Nat langsung pulang ke markas dan menceritakan semua kejadian itu pada Yot dan juga Paman Gai. Nat bersikeras hendak bertemu arwah Pai untuk mencari tahu penyebab kematian gadis itu yang terkesan sangat mendadak dan mencurigakan. Apalagi sikap ibu Pai tampak sangat aneh dan tak mau anaknya didoakan. Yot memperhatikan foto keluarga Pai di ponsel lama gadis itu. Tak disangka ayah Pai adalah pria yang menembak istrinya sampai mati. Yot menunjukkan foto ayah Pai yang ternyata memang benar arwah hantu pria yang membawa pistol di rumah terbengkelai. Nat langsung bertekad kuat untuk mengunjungi rumah itu lagi di malam hari. Nat hendak mencari barang pribadi milik Pai agar bisa berbicara dengan arwah gadis itu. Ia meminta bantuan Paman Gai dan Yot untuk mengalihkan perhatian hantu di sana. Saat Nat memeriksa kamar di dalam rumah itu, Yot dan Paman Gai memasak mie instan untuk digunakan sebagai persembahan di atas meja. Setelah itu, mereka lanjut membakar dupa sambil membacakan doa. Tak berselang lama, arwah ayah Pai muncul bersama istrinya yang berbeda dari ibu Pai sendiri. Nat datang menghampiri dan ikut menyaksikan adegan yang sama itu lagi. Yot sampai hafal setiap adegan, bahkan menirukan kata per kata yang diucapkan dua arwah itu. Lagi-lagi gangguan menghinggapi hidup Yot. Seekor nyamuk nakal hinggap tepat di depan lubang hidung pria itu. Yot berusaha menahan keinginannya untuk bersin, namun nyamuk merayap menuju ke lubang hidung dan masuk begitu saja. Untungnya Yot berhasil menahan bersin dan menelannya kembali. Arwah ayah Pai melepaskan tembakan secara bertubi-tubi. Paman Gai, Yot dan Nat berbagi tugas untuk menjalankan misi yang berbahaya itu. Kali ini Yot bersedia mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian arwah ayah Pai. Ia berpesan jika mati nanti semua hutangnya akan dibayar oleh Nat dan Paman Gai. Setelah melimpahkan hutangnya pada dua sahabatnya sendiri, Yot langsung merangkak pergi. Paman Gai mengajak Nat untuk segera naik ke lantai atas dan mencari barang pribadi milik Pai. Tak disangka istri pria itu berbisik agar Nat mencari benda di bawah ranjang lantai 2.
Di waktu yang sama, Yot sudah berhadapan dengan hantu pria berpistol dan mengalihkan perhatian dengan menciptakan suara bising. Paman Gai dan Nat sudah berada di kamar lantai 2. Mereka mengangkat kasur dari ranjang itu untuk mencari tahu apa yang ada di bawahnya. Yot memukul tutup panci dan melemparkannya ke arah lantai agar arwah Ayah Pai tidak pergi ke lantai atas. Tak disangka, Nat menemukan bungkusan mantra kain merah yang berisi 2 boneka santet dengan ikatan benang suci yang sangat erat. Paman Gai langsung tahu fungsi dari boneka santet itu adalah untuk mengurung arwah mereka berdua di dalam rumah itu. Nat harus melepaskan ikatannya agar arwah mereka berdua bisa bereinkarnasi dengan mudah. Nat menuruti permintaan Paman Gai dan berusaha mengurai ikatan tali panjang yang sulit terlepas. Sosok hantu Ayah Pai merasakan ada getaran di lantai 2. Ia berjalan menuju ke kamar itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yot panik melihat arwah itu berjalan menuju ke lantai 2. Yot berteriak memperingatkan Nat dan Paman Gai. Nasnya benang putih yang membelit boneka arwah itu terlalu panjang dan tak kunjung habis. Nat merentangkan tangan untuk melindungi Paman Gai dari tembakan. Tak disangka, peluru hantu berpistol itu tak bisa menembus tubuh Nat karena boneka awal berhasil terbebas dari ikatan benang suci dan terpisah satu sama lain. Yot berhasil masuk ke dalam kamar di mana arwah Ayah Pai masuk ke dalam raga pria beruntung itu. Ternyata pria itu hendak mengucapkan terima kasih karena kini ia sudah terbebas dari hal yang membelenggu. Nat mengungkapkan jika Pai sudah meninggal dunia. Ia bertanya di mana ia bisa menemui arwah gadis itu. Ayah Pai mengaku tak tahu apapun tentang Pai karena ia terperangkap di dalam rumah itu. Ia pamit pergi untuk menuju ke alam baka dan menunggu giliran bereinkarnasi. Setelah mengucap salam perpisahan, arwah Ayah Pai keluar dari raga Yot dan menghilang. Arwah si istri ikut lenyap begitu saja. Paman Gai membangunkan Yot dari pingsan agar mereka bisa segera pergi. Nat heran siapa orang yang tega menyantet Ayah Pai bersama istrinya. Paman Gai sudah tidak bisa berpikir lagi karena kondisi Yot yang masih linglung. Ia meminta Nat untuk segera keluar dari rumah itu agar bisa beristirahat di markas ojol. Hari berikutnya Nat merasa tidak bergairah dalam menjalani hidup. Ia merasa ada kejanggalan di kematian Pai yang sangat mendadak. Untuk menghiburkan kerjanya itu, Paman Gai sengaja memberikan minuman manis yang bisa mengembalikan gairah kehidupan. Ponsel Nat berdering menandakan ada orderan yang masuk ke akun ojolnya. Nat sengaja mengabaikan panggilan kerja itu karena merasa tidak bergairah. Paman Gai menasihati Nat untuk melanjutkan pekerjaan agar tidak kena putus mitra. Apalagi kalau sampai customer komplain ke perusahaan, bisa-bisa Nat di blacklist dari dunia perojolan. Dengan tubuh lemasnya, Nat terpaksa menerima orderan siang itu. Tak disangka ia mendapat pesanan dari tempat yang sangat jauh. Setelah diamati, lokasi pengantaran makanan itu berada di vihara tepi Thailand Selatan. Nat harus berkendara keluar kota Bangkok dan menempuh perjalanan sangat panjang untuk sampai ke tempat itu. Ia tampak bersemangat dan bergegas pergi sebelum malam menjelang. Setibanya di lokasi, matahari sudah tenggelam. Nat berjalan mengikuti arah lokasi di aplikasi. Tak disangka lokasi itu menuju ke kuil kecil di samping vihara utama. Ia duduk bersimpuh di hadapan patung Buddha sambil menunggu customernya datang. Paman Gai dan Yot diam-diam mengikuti Nat sampai ke tempat itu. Paman Gai bisa merasakan ada hawa mistis yang kurang baik. Ia sudah membawa 2 helm pengamanan yang dilengkapi goresan mantra anti setan. Ia memaksa Yot untuk mengenakan helm itu juga demi keselamatan mereka berdua. Setelah semua siap, mereka berjalan memasuki kawasan vihara dan sampai di jemuran samping kuil. Langkah mereka terhenti begitu melihat bola besi berlapis emas yang disebut sebagai Luk Nimit menggelinding di kaki Yot. Bola itu ditanam di bawah tanah untuk menandai batas sakral tempat upacara sangha dan penahbisan biksu. Yot berusaha untuk melempar balik bola itu ke arah semula. Tak disangka bola besi emas itu menggelinding ke arahnya. Di percobaan kedua, Yot kurang bertenaga hingga bola emas itu berhenti di bawah kain jemuran. Ia terpaksa menunduk untuk mengambil bola emas itu hingga tiba-tiba Paman Gai yang ketakutan memperhatikan kemana kaki setan itu bermuara. Tak disangka hantu mengerikan itu lari secepat kilat hingga membuat sang driver ojol ketakutan. Kali ini Paman Gai tidak mau membantu dan memilih lari meninggalkan Yot sendirian.
Yot yang masih terjatuh di lantai tak kuasa mengangkat tubuhnya sendiri hingga hantu mengerikan itu berusaha menggapai kepala pria itu. Yot hanya bisa merintih memanggil Paman Gai yang untungnya masih bisa balik lagi untuk menolongnya. Mereka lari dan bertemu Nat di halaman belakang vihara. Mendengar ada keributan di kuilnya, sang biksu kepala bertanya apa yang terjadi. Yot yang terkejut langsung mengumpat dan sembunyi di belakang Paman Gai. Mereka mengira biksu itu adalah hantu. Sang biksu menegaskan jika dirinya bukan hantu dan memperingatkan Yot agar tidak bicara kasar saat berada di tempat ibadah. Nat menunjukkan aplikasi di ponselnya di mana ada orderan masuk menuju ke kuil itu. Sang biksu berkata jika pemesan makanan itu selalu ada di dekat Nat. Naasnya, Nat tidak bisa melihat sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Hanya sang biksu yang melihat arwah Pai. Nat memohon bantuan sang biksu agar ia bisa melihat arwah Pai. Biksu menjawab, Nat tidak bisa melihat Pai karena ada ikatan karma di kehidupan sebelumnya. Biksu tidak bisa ikut campur dengan urusan makhluk halus dan begitu pun Nat. Ia menasihati Nat untuk fokus pada kehidupannya sendiri karena setiap makhluk memiliki karmanya sendiri. Mendengar hal itu, Pai memohon agar biksu mau menolongnya. Tak tega melihat arwah nasib wanita itu, sang biksu mau memberi bantuan. Ia mengajak 3 ojol untuk ikut ke belakang vihara. Ternyata ia hendak membuka mata batin Nat agar bisa melihat sosok Pai. Ia menegaskan dengan membuka mata batin, maka Nat akan menerima karma baru dan bisa melihat berbagai makhluk mengerikan lainnya. Biksu menjelaskan cara untuk membuka mata batin yaitu mencari jenazah yang baru mati dan mengoleskan air mata hantu ke kelopak mata. Nat berjalan mengikuti sang biksu yang melewati pemakaman umum. Sementara Paman Gai dan Yot salah melangkah hingga jatuh di dasar makam. Tak disangka Yot jatuh memeluk jenazah dan langsung membawa jenazah itu ke atas tanah. Biksu sudah menyiapkan segala keperluan ritual untuk membuka mata batin Nat. Ia meminta bantuan Paman Gai dan Yot untuk mendudukan jenazah itu. Biksu tak henti membaca doa hingga tiba-tiba sebelum Yot jatuh pingsan, biksu menggunakan tangan Yot untuk mengoleskan minyak mayat ke kelopak mata Nat. Tak berselang lama, Nat berhasil melihat sosok Pai, namun mereka tidak bisa saling mendengar suara. Biksu menjelaskan semakin Pai berusaha bicara pada manusia, maka jiwa gadis itu akan semakin lemah. Biksu menyarankan agar Nat menyelesaikan urusannya dengan Pai sebelum arwah gadis itu menghilang. Kini, setiap kali Pai berbicara, Nat selalu melarangnya. Ia takut Pai pergi di waktu yang tidak tepat. Ia membawa gadis itu pergi dan meninggalkan teman-temannya begitu saja. Sesampainya di tepi jembatan, Nat meminta Pai untuk tetap diam dan mendengarkan cerita darinya. Nat mengaku sering melihat Pai melintas di ujung jalan untuk membeli makanan ringan. Nat sendiri sudah cukup lama memperhatikan Pai dan merasa tertarik dengan kecantikan gadis itu. Ia mengaku sangat bahagia saat pertama kali mengantar makanan untuk Pai. Setelah bercerita panjang lebar, Pai mengirim lokasi di aplikasi ojol milik Nat. Ia meminta bantuan Nat untuk mencari earphone berwarna merah muda miliknya di titik lokasi tempat itu. Di waktu yang sama, Yot tampak murung karena Nat meninggalkannya demi arwah seorang wanita. Paman Gai berusaha menghibur Yot agar tidak marah pada Nat karena pemuda itu sedang jatuh cinta. Tak berselang lama, Nat mengirim lokasi kepada Yot dan Paman Gai. Mereka langsung bergegas pergi untuk membantu Nat menyelesaikan misi cinta abadi. Ternyata titik lokasi di aplikasi itu menuju ke kuil Yiji yang terletak di tengah hutan. Kuil itu adalah rumah dari Ibu Pai yang selama ini merawatnya dari kecil. Sebelum mereka masuk, Yot dan Paman Gai harus menyamar dulu agar tidak ketahuan sebagai penyusup. Di dalam kuil, Ibu Pai memimpin ritual sakral dengan menggunakan benang suci. Yot dan Paman Gai masuk dengan pakaian kain sutra dan duduk manis di antara para anggota sekte. Di tempat lain, Nat menyelinap masuk ke arah kamar Pai untuk mencari earphone merah muda itu. Setelah beberapa kali salah ruangan, Nat akhirnya menemukan kamar Pai di lantai 2. Di waktu yang sama, Yot dan Paman Gai harus mengikuti serangkaian ritual sesat yang melibatkan banyak anggota sekte di kuil utama. Ibu Pai mulai menenggak darah segar dan Yot dan Paman Gai ikut terkena cipratan darah yang berbau menyengat. Nat sudah sampai di kamar Pai dan berhasil menemukan earphone itu di laci meja. Ibu Pai membaca mantra sihir yang membuat semua anggota kerasukan setan. Agar tidak dicurigai, Yot memaksa Paman Gai untuk menari dan berpura-pura kerasukan.
Nat mengenakan earphone itu dan berhasil mendengar suara Pai yang tertinggal di benda pribadinya itu. Pai meminta Nat untuk melongok ke cermin. Ternyata ia bisa melihat sosok Pai dengan lebih jelas melalui kaca cermin itu. Pai mengaku jika energinya sangat lemah dan hanya bisa berkomunikasi melalui cara itu. Ia menceritakan masa kecilnya dulu yang diadopsi dari panti asuhan. Pai memang sakit-sakitan sejak kecil dan ibu asuhnya selalu merawatnya dengan sepenuh hati. Beberapa tahun setelah kehidupan yang berat, ayah angkat Pai meninggalkan rumah demi menikahi selingkuhannya. Ibu Pai merasa sangat depresi dan putus asa. Wanita itu mulai belajar ilmu hitam untuk menyembuhkan rasa sakit hati dan menyembuhkan Pai dari penyakit. Pai hanya bisa bertahan hingga dewasa, namun malam itu ia jatuh pingsan sampai akhirnya meninggal. Ibu semakin frustasi karena ditinggal mati putri asuhnya sendiri. Ia mulai mempraktekkan sihir gaibnya untuk menjebak roh Pai ke dalam guci emas berlapis mantra. Pai tidak diizinkan untuk berinkarnasi agar bisa menemani ibunya sampai mati. Mendengar kisah tragis sang pujaan hati, Nat berjanji akan membantu dengan semaksimal mungkin. Sementara Nat berbincang dengan kekasih hantunya itu, Yot dan Paman Gai masih pura-pura kerasukan setan hingga tiba-tiba karena terlalu bersemangat menari, Paman Gai sampai tidak menyadari gerakan itu sudah terhenti. Kini hanya ia sendiri yang masih menari-nari. Ibu Pai langsung memberi perintah untuk menangkap dua penyusup itu. Nat juga ditangkap setelah ketahuan basah berada di kamar putrinya. Mereka digiring keluar dari kuil dan diusir dengan cara yang kasar. Ibu mengancam akan menyakiti mereka jika berani menyusup lagi ke dalam rumah. Nat duduk di atas motor sambil mencari keberadaan Pai. Pemuda itu terlihat seperti bicara sendiri dan membuat Yot prihatin dengan kondisi Nat. Dari cermin spion, Pai memohon bantuan Nat untuk membebaskan arwahnya dari belenggu ibu sendiri. Nat harus pergi ke tempat di mana ibu mengurung semua arwah. Tempat itu berada di rumah sakit Kitawi yang terbengkelai dan membahayakan jiwa manusia. Pai meminta Nat untuk bergegas pergi sebelum ibunya menyelesaikan ritual sesat. Di tengah malam nanti, ibu akan melakukan ritual pengikatan arwah untuk menyegel arwah Pai selamanya. Arwah gadis itu takut jika dirinya tidak bisa bebas dan terbelenggu di dalam obsesi sang ibu. Nat semakin mantap untuk menolong Pai. Ia mengajak Yot dan Paman Gai untuk pergi ke rumah sakit Kitawi lagi. Paman Gai menghentikan Nat sejenak untuk menyadarkan pemuda itu betapa lokasi tujuannya itu terlalu berbahaya. Paman Gai menegaskan bahwa urusan orang mati sudah berbeda dengan mereka yang masih hidup. Ia menyarankan agar Nat tidak ikut campur pada karma arwah Pai. Nat justru berkata jika Paman Gai takut pada ramalan biksu di saat ia masih kecil dulu. Nat sendiri tidak mau jika Paman Gai sampai mati dibunuh hantu. Ia tidak memaksa Paman Gai untuk ikut dan bersikeras hendak pergi sendirian saja. Paman Gai menegaskan jika dirinya tidak takut mati, namun ia takut Nat sendiri yang akan mati. Nat tetap bersikeras pergi hingga Paman Gai memperingatkan kondisi rumah sakit Kitawi yang penuh sesak dengan hantu. Penghuni tempat angker itu tidak hanya satu yang membuat Yot hampir mati di loker jenazah. Demi kekasih hantunya itu, Nat mereka pergi ke rumah sakit Kitawi. Waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 15 menit di malam hari. Nat harus bergerak cepat demi menggagalkan ritual sesat ibu Pai. Ia pun masuk ke rumah sakit dan langsung mencari boneka sihir yang biasa digunakan untuk menjebak para arwah. Tak berselang lama, muncul hantu kursi roda yang pernah adu long-longan dengan Nat. Saat mereka berdua berhadapan-hadapan, hantu kursi roda itu langsung menunjukkan gigi taringnya. Nat sudah tidak takut lagi karena tubuhnya terlalu lelah untuk berlari. Ia menegaskan jika hantu kursi roda itu sudah menjadi hantu dan tidak butuh kursi roda lagi. Nat memberi motivasi pada hantu itu untuk berjalan dan berlari karena hantu bisa menembus tembok. Ternyata boneka santet pengikat arwah itu menempel di besi kursi roda yang membuat hantu itu tidak bisa bergerak bebas. Nat melepas boneka santet dari ikatan benang suci dan kembali memberi motivasi agar hantu itu bisa berdiri. Hantu itu berhasil melangkahkan kaki untuk yang pertama kali. Nat turut bahagia melihat hantu itu yang berjalan kembali. Hantu itu menunjuk ke satu arah yang merupakan lokasi utama penjebakan arwah di rumah sakit. Setelah membalas kebaikan Nat, hantu kursi roda itu langsung lenyap dan menghilang ke alam baka. Nat berlari menuju ke kamar jenazah di mana ia merobohkan pilar ruangan itu dengan menggunakan tongkat besi. Setiap Nat menghantam pilar itu, lilin di rumah ibu Pai terhempas angin kencang sampai padam.
Wanita itu membaca mantra perlawanan hingga sosok hantu muncul di dekat tubuh Nat. Bahkan hantu itu muncul di balik pilar yang mulai runtuh. Nat merasa buntu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat kawanan hantu kian mendekat, Paman Gei muncul dari belakang dan melempar kertas suci ke arah hantu itu. Semua arwah yang ketayangan langsung lenyap seketika. Paman Gei dan Yot sengaja menyusul setelah berkunjung ke vihara tempat biksu itu berada. Mereka meminta bantuan dan perlindungan agar bisa membantu Nat dalam misi besarnya. Paman Gei meminta Yot untuk pergi bersama Nat sementara ia akan menjaga di kamar mayat. Ibu Pai membaca mantra pemanggil yang lebih kuat dari sebelumnya. Kini nyawa Paman Gei berada dalam bahaya. Ia dikepung oleh 4 arwah yang siap membalas dendam. Untuk bertahan hidup, Paman Gei memutar suara pembacaan doa dari YouTube di ponselnya. Meski hantu itu sempat mendekat, ternyata mereka menyatukan kedua telapak tangan untuk ikut berdoa. Paman Gei berhasil melenyapkan semua hantu itu dan mengambil boneka santet yang tersimpan di pilar itu. Ia membakar satu persatu benang suci yang membelit para arwah hingga tangan Ibu Pai ikut terbakar. Suara jeritan Yot terdengar kencang dari ruang seberang. Paman Gei lari menghampiri pria itu yang terbaring di atas meja bedah. Paman Gei bergegas melepas ikatan tali merah yang membelit sahabatnya itu. Yot ketakutan setengah mati dan berteriak jika hantu itu membawanya masuk ke ruang operasi. Paman Gei terpaksa menampar wajah Yot secara berulang kali agar pria itu bisa tenang dari rasa panik. Paman Gei memberikan kalung jimat perlindungannya pada Yot. Meski semua jimat itu belum teruji, setidaknya ada benda yang bisa menguatkan keberanian mereka. Paman Gei membawa Yot pergi, namun sosok hantu perawat sudah menghadang di lorong jalan. Arwah yang muncul terlihat sangat berbeda dan berbondong-bondong menyerang mereka berdua. Yot melempar setiap jimat di kalungnya, tapi tak ada satu jimat pun yang berhasil. Ternyata hantu perawat itu beragama Kristen dan berpindah tempat semakin dekat. Paman Gei terpaksa mengeluarkan senjata kedua. Ia sudah membawa kotak 3 pusaka suci dari sang biksu yang berisi 3 senjata sakti. Biksu itu menjelaskan isi pertama adalah beras suci dan senjata kedua adalah pisau suci. Sementara senjata ketiga akan muncul di waktu genting. Biksu memberikan cara untuk menggunakan pisau suci itu. Saat mengeluarkan pisau suci, mereka harus membaca mantra Mana Nama Mayo terlebih dahulu. Jika mantra tidak dibaca, maka pisau itu hanya pisau biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menumpas iblis. Paman Gei langsung mengeluarkan pisau suci dan ia berhasil menebas dan menumpas setiap arwah yang menyerang. Saat perawat itu ditinggal sendirian, arwah lain muncul berdatangan seperti tidak ada habisnya. Hantu perawat itu pergi sebelum ditebas menggunakan pisau suci. Paman Gei dan Nat mengejar hantu perawat itu, namun hantu-hantu lain kembali berdatangan. Jimat di kalung Yot sudah habis dilempar di mana mereka sudah tidak punya perlindungan lagi. Saat hantu perawat mengejutkan mereka berdua, Paman Gei melihat kotak arwah di dalam rak meja. Yot langsung menghancurkan kotak arwah itu hingga mangkuknya pecah. Nat kembali ke rumah Ibu Pai untuk merebut guci abu. Ia sempat berdebat dengan Ibu Pai agar arwah gadis itu dibebaskan dari segala ilmu hitam. Hantu perawat kembali menyerang dan mencekik leher Paman Gei. Pria itu berusaha untuk menyelamatkan diri dan berkata jika hantu perawat itu sudah melanggar kode etik tenaga medis. Hantu itu masih mencekik leher Paman Gei dengan kuat. Ia terpaksa meminta bantuan Yot untuk menusuk mangkuk arwah dengan pisau yang sudah dimantrai. Yot tidak bisa mengucapkan mantra dan langsung menusuk mangkok, namun tidak terjadi apa-apa. Paman Gei jatuh pingsan saat hendak memberitahu mantra pisau suci itu. Di tempat lain, Nat berhadapan dengan hantu wanita bertubuh hitam legam yang tak segan mencekik lehernya. Nat berusaha menghindar, namun tubuhnya berhasil dikuasai oleh hantu itu. Paman Gei dipermainkan oleh hantu perawat dan tubuhnya dipontang-panting ke sana kemari. Karena Yot tak kunjung mengerti apa mantra pisau suci itu, hantu perawat justru memberitahu mantra dengan sangat jelas. Yot berhasil mengaktifkan pisau suci itu dan Paman Gei jatuh lemas seiring hantu perawat yang menghilang. Yot panik bukan kepalang. Ia teringat dengan ramalan biksu yang mengatakan bahwa Paman Gei akan mati dibunuh hantu. Yot berusaha menyadarkan pria gemuk itu dan mendekatkan mulutnya untuk memberi nafas buatan.
Untungnya Paman Gai terbangun di waktu yang tepat. Yot langsung memeluk sahabatnya itu karena Paman Gai masih bisa selamat. Ibu Pai mengambil pisau tajam untuk menumbalkan Nat sebagai bahan pelengkap ritual. Dua setan gadis hitam itu mencengkram tubuh Nat hingga pemuda itu tak bisa lari kemana-mana lagi. Saat wanita itu menghunus pisau tajam, tiba-tiba Pai muncul di hadapan ibunya untuk melindungi tubuh Nat dari tusukan. Pai menangis memanggil ibunya hingga wanita itu semakin depresi dan mengamuk sejadinya. Semua benang suci pengikat arwah pun terbakar seiring amarah ibu Pai yang membara. Wanita itu dengan penuh kesadaran mengarahkan belati ke leher dan wanita itu mati dengan kucuran darah yang merambat ke tubuhnya. Paman Gai dan Yot sudah menyusul ke kuil untuk membantu Nat membebaskan arwah Pai. Sebelum pergi, Nat berhasil mengambil guci abu Pai untuk dibawa lari. Tanpa mereka sadari, ibu Pai menjelma sebagai hantu wanita yang sangat kuat dan penuh dendam. Ia menyerap semua energi negatif hingga berhasil bangkit kembali. Teriakan melengking itu mempercepat langkah Nat dan dua temannya agar bisa segera kabur dari tempat terkutuk itu. Arwah ibu Pai yang berubah menjadi hantu masih terus mengejar untuk merebut guci abu anaknya lagi. Yot mendesak Paman Gai untuk mengeluarkan jimat terakhir dari kotak 3 pusaka itu. Ternyata pusaka ketiga berada di dalam gagang pisau itu dan berwujud benang merah suci. Nat langsung merancang sebuah rencana untuk menaklukkan hantu ibu Pai. Dengan bantuan Paman Gai dan Yot, Nat memancing hantu itu untuk keluar dari sarangnya. Nat menggiring hantu itu sampai ke depan halaman sementara Paman Gai dan Yot bersiap mengendarai sepeda motor masing-masing. Di saat hantu itu tak bergeming, tiba-tiba tubuh arwah ibu Pai diikat dengan benang suci sampai tak bisa bergerak lagi. Setelah terikat kencang, Nat bersiap untuk membunuh arwah ibu Pai dengan pisau suci. Mereka membaca mantra bersama-sama dan Nat menghentikan laju kendaraan itu hingga membuat Paman Gai dan Yot kebingungan. Mereka sudah hampir berhasil mengalahkan roh jahat, tapi Nat memilih untuk berhenti menyerang. Ternyata Pai tidak mau melihat ibunya tersiksa. Arwah gadis itu muncul di hadapan sang ibu dan mencoba mengingatkan pada kenangan indah mereka berdua. Pai mengaku sangat menyayangi ibunya dan tak mau melihat ibunya menderita. Meski hanya anak angkat, Pai mengaku sudah merasa seperti anak kandung ibu sendiri. Mendengar hal itu, ibu langsung menangis dan mendapat pelukan hangat dari putri kesayangannya. Ia kembali merasa dicintai seutuhnya dengan tulus tanpa meminta balasan. Sosok ibu berubah menjadi wujud cantiknya dan tersenyum bahagia. Ibu melangkah mundur menjauhi Pai hingga akhirnya terbebas dari urusan duniawi. Setelah ibu Pai pergi, gadis itu menangis sambil tersenyum. Ia berterima kasih pada Nat karena sudah membantu sampai berhasil. Pai pamit pergi dan menghilang untuk menyusul ibu tercinta. Kini gantian Nat yang menangis karena semua perjuangan seolah berakhir sia-sia. Hari berikutnya mereka kembali bekerja seperti biasa. Paman Gai masih menggambar tato di tubuh seorang pelanggan yang datang di pagi buta. Tak berselang lama, ponsel Nat menerima pesanan dari lokasi bertengkorak 10. Ia meminta bantuan Paman Gai dan Yot untuk ikut mengantar makanan bersamanya. Pemuda yang ditato itu merasa tertarik untuk ikut bergabung jadi driver ojol hantu. Nat memberi jaket Happy Food pada pemuda itu dan meminta berjaga di markas karena masih pemula. Pemuda itu terlihat sangat bersemangat dan tidak sabar mengenakan jaket kebangsaan para ojol. Malam harinya mereka kembali mendapat orderan dari lokasi bertengkorak. Sebelum pergi ke bangunan angker, Nat mengakui sesuatu yang tak pernah disayangkan sebelumnya. Ternyata ia masih berpacaran dengan Pai dan arwah gadis itu selalu ikut dengannya kemanapun Nat pergi. Mereka berempat pergi dengan penuh semangat dan film pun berakhir. Dengan makna mendalam, kisah menyorot pada ketulusan persahabatan dengan rasa cinta yang tak bisa mengenal batas. Dibingkai dalam format horor komedi, penonton dibuat terkejut sekaligus tertawa menyaksikan tingkah lucu pemeran utama. Film satu ini tidak hanya seram namun juga menghibur dengan unsur emosional kuat dan tradisi budaya yang populer di Thailand. Sang sutradara berhasil menggambarkan tentang eternal love atau cinta abadi yang melampaui logika dan waktu.
Eternal love dalam film ini bukan untuk memiliki selamanya, tapi tentang tetap mencintai ketika mereka harus saling merelakan. Bahkan persahabatan dan empati bisa menjadi penyemangat hingga menerima hubungan temannya sendiri yang menjalin cinta dengan hantu. Semoga para supir sekalian senantiasa mendapatkan kasih sayang tulus dari sahabat dan cinta abadi dari sang kekasih hati. Terima kasih dan sampai jumpa.